Adapun judul jurnal yang saya review adalah pengaruh simulasi situasi darurat terhadap kesiapsiagaan petugas desensi kelas 2A Kota Palu dalam menanggapi bencana gempa bumi. Yang pertama, abstrak. Lokasi geografis di Indonesia di pertemuan beberapa lempeng tektonik membuatnya sangat rentan terhadap berbagai bencana alam, termasuk gempa bumi dan tsunami. Kota Palu yang terletak di Sulawesi Tengah sangat rentan seperti yang ditunjukkan oleh gempa bumi dan tsunami yang menghancurkan yang terjadi pada tanggal 28 September tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan petugas di lembaga permasyarakatan kelas 2A Kota Palu melalui intervensi simulasi darurat yang terarah dengan menggunakan desain kuasi eksperimen satu kelompok pretest dan posttest. Penelitian ini melibatkan semua 75 petugas yang terdaftar di lembaga permasyarakatan, sehingga data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner pretest dan posttest yang menilai kesiapsiagaan berdasarkan 5 parameter berdasarkan kerangka LIPI UNESCO ISDR 2006. Salah satu daerah rawan bencana adalah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tanggal 28 September tahun 2018 pukul 18.02 WITA, gempa bumi dan tsunami melanda Kota Palu. Menurut data BNPB per 7 November 2018 terdapat 2.096 korban jiwa, 1.373 orang hilang, 4.438 orang dengan luka berat yang dirawat di rumah sakit, dan 83.122 orang dengan luka ringan yang dirawat secara rawat jalan, dan 173.553 orang mengungsi fasilitas layanan kesehatan yang terdampak, termasuk 1 rumah sakit, 50 puskesmas, 18 puskesmas pembantu, dan 5 polkesdes dengan 12 unit rusak parah, 20 unit rusak sedang, dan 42 unit rusak ringan. Selain itu, terdapat kerusakan signifikan pada infrastruktur jalan, rumah tinggal, gedung perkantoran, hotel, dan sekolah. Jadi, gempa bumi adalah getaran yang dihasilkan oleh pelepasan energi yang tiba-tiba yang tersimpan dan terperangkap di kerak bumi, sehingga menyebar ke segala arah. Dari epicentrum, energi yang dilepaskan diubah menjadi getaran dan gelombang kejut yang dirasakan dan dicatat oleh manusia menggunakan seismograf. Gempa bumi ini memiliki karakteristik tertentu, biasanya terjadi tanpa peringatan dan berlangsung cepat dalam hitungan detik hingga menit. Untuk mengurangi risiko bencana gempa bumi, langkah-langkah pencegahan diperlukan melalui sosialisasi dan metode simulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempa bumi. Sosialisasi bencana gempa bumi ini dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan tentang tindakan yang harus diambil sebelum, selama, dan setelah bencana gempa bumi. Selain sosialisasi, salah satu cara untuk meningkatkan kesiapsiagaan adalah dengan melakukan simulasi darurat. Simulasi adalah metode penyajian pengalaman belajar menggunakan situasi buatan untuk memahami konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu. Dalam penelitian sebelumnya, Sinaga 2019, terdapat dampak signifikan terhadap pengetahuan kesiapsiagaan melalui metode sosialisasi, dengan peningkatan dari 77,8% menjadi 91,7% setelah sosialisasi dilakukan. Untuk meminimalkan korban jiwa dan kerugian materi, indikator yang digunakan untuk menilai kesiapsiagaan berasal dari 5 parameter yang menurut LIPI UNESCO ISDR tahun 2006 merupakan faktor penting untuk kesiapsiagaan dalam mengantisipasi bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Parameter-parameter ini adalah pengetahuan dan sikap terhadap risiko bencana, kebijakan, dan pedoman, rencana darurat bencana, sistem peringatan dini, dan kemampuan untuk memobilisasi sumber daya. Berdasarkan pengamatan awal selama bencana gempa bumi, sebagian besar narapidana di lapas kelas 2A Palu di Sulawesi Tengah meninggalkan fasilitas setelah tembok penjara runtuh akibat gempa bumi pada hari Jumat tanggal 28 September tahun 2018.